Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Lintang Ayu dari PT Raja Sukses Propertindo. Di video kali ini aku pengen ngebahas atau sharing lah ya istilahnya, untuk teman-teman, khususnya teman-teman fresh graduate atau FG, gimana caranya biar bisa kita walaupun seorang fresh graduate itu bisa mencapai goals ataupun bisa perform di perusahaan pertama kita. Sedikit cerita dulu atau disclaimer dulu, aku itu adalah seorang yang sangat, apa ya, bisa dibilang kuper atau, pokoknya nggak pernah punya bayangan sama sekali gimana rasanya kerja di orang ataupun, eee, bersosialisasi atau berorganisasi yang terlalu, apa ya, terlalu dalam gitu. Jadi aku tuh bisa dibilang masuk ke dalam dunia pekerjaan itu sangat asing, sangat, menakutkan pada saat itu. Tapi alhamdulillahnya, pada saat dulu di perusahaan yang lama, aku itu bisa dibilang menyelesaikan pekerjaanku dengan baik, walaupun aku seorang fresh graduate. Jadi di video ini insya Allah aku mau nge-sharing gimana caranya, kiat-kiatnya, walaupun kita seorang fresh graduate, kita bisa perform di perusahaan, gitu. Yang pertama, yang menurut aku, cukup krusial itu adalah kita sebagai fresh graduate itu harus bisa menjadi seseorang yang open minded, terutama khususnya untuk, budaya perusahaan. Kenapa kayak gitu? Karena, kita pada saat lulus pasti masih kebawa budaya-budaya pada saat dulu sekolah, misalnya di kampus ataupun di tempat kita belajar dulu. Budaya-budaya yang kita bawa itu biasanya, pasti berbeda dengan budaya yang ada di perusahaan kita tempat kita bekerja. Kenapa beda? Pasti beda. Kalian pada saat sekolah mungkin nggak pernah kenal yang namanya, eee, persaingan in terms of kayak misalnya politik lah ya, politik pada saat kuliah itu kan kayaknya nggak akan sekencang pada saat kalian bekerja, dan kalian tuh nggak boleh kaget kalau misalnya di dunia pekerjaan itu pasti ada politik, karena di dalam dunia pekerjaan itu pasti ada yang namanya persaingan. Nah, persaingan ini yang ada di dalam dunia pekerjaan itu pasti nggak akan, eee, sorry, persaingan yang ada di dunia waktu pada saat kita belajar itu pasti lebih ringan dibandingkan dengan persaingan yang ada di dalam dunia pekerjaan. Jadi dari situ aja bisa kerasa kalau misalnya budaya pada saat kita sekolah dulu sama budaya waktu di dunia pekerjaan itu pasti berbeda. Nah, kalau misalnya kalian mau survive dan kalian mau bisa perform walaupun kalian baru fresh graduate, kalian itu harus bisa menyesuaikan si budaya itu. Jadi kalian harus bisa melebur nih. Walaupun emang mungkin pada saat kalian baru masuk, kalian pengen memberikan, warna baru lah ya istilahnya, ingin memberikan visi dan misi baru ataupun, merubah sesuatu yang buruk misalnya di perusahaan tersebut, boleh boleh banget, cuman kalian tetap harus bisa, mempelajari dulu budayanya seperti apa, eee, apa-apa aja yang harus atau bisa dibilang apa ya, apa-apa aja yang bisa kalian ikutin ataupun apa-apa aja yang bisa kalian improve. Nah, tapi yang utama itu kalian harus bisa mempelajari dulu. Kalau misalnya kalian belum bisa mempelajari, kalian nggak akan tahu nih apa aja yang bisa kalian ikuti dan juga, eee, apa aja yang, bisa kalian ubah gitu. Yang kedua, setelah kita, udah tahu ataupun udah bisa mempelajari budaya dari perusahaan tempat kita bekerja dengan baik, selanjutnya kita harus bisa memahami job description dan juga kemampuan dasar apa yang basic yang harus bisa kita miliki untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan tersebut. Sebagai contoh, misalnya dulu aku baru lulus, dari sebuah universitas jurusan teknik sipil, mmm, lalu aku bekerja di sebuah perusahaan kontraktor yang mendesain atau biasa kita kenal EPC lah ya, teman-teman mungkin nggak asing kalau misalnya teman-teman, dari jurusan, teknik. Di situ aku punya jabatan sebagai civil engineer, tapi, untuk menyelesaikan pekerjaan itu aku tuh butuh kompetensi sebagai civil engineer
drafter dan juga estimator. Malah kadang-kadang aku juga dituntut untuk menjadi asisten dari si PM. Nah, otomatis bisa dibilang pada saat aku lulus kuliah, aku tuh nggak punya kompetensi mendalam untuk, misalnya tadi aku udah sebutin berapa, ada 4 ya, ada 4 kompetensi. Aku tuh paling cuman punya 1 atau 2 yang expert, alias udah bisa aku langsung kerjain, nggak mesti belajar lagi. Nah itu tuh di situ tuh kita dituntut untuk mau belajar agar bisa memenuhi si kriteria ataupun bisa memiliki kemampuan dasar untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan tersebut. Jadi mau nggak mau pada saat dulu aku bekerja, beruntungnya aku tuh dapat perusahaan yang emang mau, maksudnya gini, mereka sadar mereka meng-hire seorang fresh graduate, otomatis butuh waktu kita untuk bisa menyesuaikan ataupun untuk bisa belajar mengenai kompetensi-kompetensi yang harus dimiliki pada saat itu. Jadi dulu aku pada saat awal bekerja, sambil bekerja aku juga sambil belajar untuk drafting, karena dulu aku nggak diajarin di tempat kuliah aku itu mindsetnya full untuk menjadi engineer, bukan menjadi drafter pada saat itu. Cuman memang kan pada saat kita masuk ke dunia pekerjaan pasti kita dituntut untuk bisa menjadi semuanya, apalagi seorang fresh graduate itu biasanya perusahaan sangat memanfaatkan momentum meng-hire fresh graduate itu untuk bisa ditempatkan di banyak posisi ataupun bisa dimanfaatkan si kompetensinya itu. Nah, pada saat itu aku sambil belajar, sambil bekerja juga. Jadi aku itu berusaha semaksimal mungkin untuk memiliki kemampuan dasar untuk bisa menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan aku sambil apa ya istilahnya, memperdalam job desk aku itu apa. Jadi aku tahu apa yang aku kerjain dan aku punya kemampuan untuk mengerjakan si pekerjaan tersebut. Nah, kalau misalnya kalian bisa terapin ini, maksudnya kalian mau belajar dan juga kalian harus memahami si job desk-nya itu, insya Allah semua pekerjaan yang emang dikasihin ke kalian bisa terselesaikan dengan baik. Last but not least, itu adalah seperti yang aku jelaskan di awal video ini, itu yang namanya di dunia pekerjaan itu pasti ada yang namanya politics. Nah, politik dalam dunia pekerjaan itu terbentuk karena adanya persaingan dalam pekerjaan, dan itu dimanapun tempat kalian bekerja pasti ada yang namanya persaingan itu. Nah, saran aku untuk teman-teman fresh graduate, kalian yang baru lulus dan baru masuk ke dunia pekerjaan, sebisa mungkin jauhilah hal-hal tersebut, karena sedikit banyak politik dalam dunia pekerjaan itu pasti akan memecah konsentrasi kalian yang tadinya misalnya kalian emang udah lulus nih niatnya pengen kerja, misalnya cari nafkah ataupun pengen kerja ingin mencari pengalaman atau cari relasi ataupun anything positive about your eager to work gitu ya. Maksudnya selain ya pasti ada sih yang namanya bumbu-bumbu itu, cuman bijaklah dalam memilih istilahnya memilih circle ataupun memilih politik yang ada di dalam dunia pekerjaan. Kalau bisa sih dijauhkan. Cuman kalau misalnya emang kalian nggak mau terlibat, sebisa mungkin jangan terlalu obvious, alias jangan terlalu kelihatan banget nih kamu memihak ke siapa, karena yang namanya di dalam dunia pekerjaan itu sama seperti di dalam dunia politik, namanya juga politik ya. Di dalam dunia politik itu nggak ada yang pasti. Kadang sehari kalian bisa jadi sahabat, sehari lagi kalian bisa jadi pesaing lah istilahnya. Nah, itu sebisa mungkin kalian hindari. Jadi udahlah, kalian lurus-lurus aja ke goals kalian untuk menyelesaikan pekerjaan dan juga mencari pengalaman ataupun relasi. Dan emang butuh sih untuk bisa memilih seperti itu, kalian harus bisa
menerjunkan diri kalian ke dalam circle yang emang udah sehat lah ya, bukan yang toxic. Nah, itu challenge dan juga tips dari aku gimana caranya biar kita bisa tetap perform, kita bisa menyelesaikan pekerjaan kita dengan baik, walaupun kita seorang fresh graduate. Oke, segitu dulu video pembelajaran kali ini. Semoga teman-teman, khususnya fresh graduate yang menonton video pembelajaran kali ini bisa mengambil pelajaran walaupun sedikit. Terima kasih telah menonton videonya sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.